Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak? Pada kali ini Pak Arif akan kembali lagi memberikan kesempatan buat kalian belajar melalui tutorial di Mayap Accounting di perusahaan jasa. Baik anak-anakku, ini sudah di tahapan 2 paling terakhir sebelum menyelesaikan perusahaan jasa, yakni ada proses menampilkan dan mencetak laporan keuangan perusahaan jasa dan juga proses backup. Akan tetapi pada tutorial kali ini kita akan hanya sebatas pada proses menampilkan serta menganalisis akun-akun apa saja yang ada di dalam laporan. Setelah itu juga mencetak laporan keuangan. Oke, sebelum memasuki tahapan berikutnya, langsung saja kita buka aplikasi Mayap Accounting. Setelah itu open perusahaan sesuai yang dikerjakan kemarin. Dan di sini masih bersama dengan Dr. Lasmita and Partners. Oke anak-anak, pada tahapan ini tutorial ini tidak akan panjang karena kita akan membahas 3 laporan keuangan. Di sini ada laporan laba rugi, selanjutnya ada laporan posisi keuangan dan juga arus kas. Akan tapi pada tutorial ini bisa jadi video pembelajaran ini akan kita gunakan selama 2 kali pertemuan. Jika dalam waktu pertemuan pertama ini kita masih belum menyelesaikan ketiga laporan keuangan, bisa jadi pertemuan berikutnya atau pertemuan terakhir untuk Mayap Accounting perusahaan jasa ini kita gabungkan dengan proses backup. Oke, tahapan yang pertama dalam proses mencetak laporan dan serta menampilkan dari perusahaan jasa, yakni kita harus mengklik pada comment center ini bagian reports, setelah itu bagian accounts. Nah, pada bagian ini nanti kita akan mengambil 2 laporan, yakni profit and loss serta balance sheet. Yang pertama adalah kita akan mencari bagian laba rugi, yakni di profit and loss accrual. Silakan klik, setelah itu customize. Di sini yang harus kalian perhatikan adalah ini sesuai dengan apa yang kalian dapatkan di dalam handout. Tentunya date from-nya di sini adalah Desember to Desember. Setelah itu tanggalnya juga dipastikan date from-nya adalah tanggal 1 sampai tanggal 31 karena posisinya di sini transaksi yang ada di Dr. Lasmita ini adalah terjadi di bulan Desember. Setelah itu report levelnya 4, setelah itu financial year-nya adalah tahun 2015 karena ini sedang terjadi di tahun 2015. Baik, setelah itu di display. Baik anak-anak, di sini perlu kalian ketahui bahwasanya dalam proses menampilkan ini sudah melakukan proses menampilkan. Akan tetapi tidak hanya proses menampilkan, tetapi kalian juga harus bisa mencetak. Tentunya untuk melalui proses menampilkan dan sampai mencetak, kita juga harus memahami bahwasanya jurnal ini memang betul-betul sudah benar sesuai dengan kondisi yang ada di jurnal. Makanya di sini ketika kita lihat di bagian profit loss statement, di sini ada unsur pendapatan, setelah itu ada unsur beban. Akan tetapi di sini ada cost of goods sold. Kok bisa ada cost of goods sold padahal ini adalah jasa, sedangkan kita tahu bahwasanya di dalam perusahaan Dr. Lasmita ini di sana juga ada produk yang dijual selain service ataupun pelayanan jasa. Makanya di sini cost of goods sold tetap ada. Nah, untuk melihat bagaimana transaksi ini berjalan, kalian bisa menggunakan kursor kalian untuk melihat contoh di bagian pendapatan. Di sini ada service revenue dan juga sales revenue. Kalau service revenue berarti berkaitan dengan proses jasa yang diberikan, sedangkan sales revenue adalah produk yang dijual kepada konsumen. Nah, makanya di sini di bagian service revenue kalian bisa arahkan kursor kalian ke 14.904. Di sini bakal muncul seluruh transaksi yang berkaitan dengan pelanggan tunai ataupun pelanggan dari Dr. Lasmita ini. Makanya kita bisa melihat ternyata pergerakan dari transaksi tanggal 1 sampai tanggal 30 itu semuanya di sini terlihat dengan jelas. Baik, di sini adalah proses menampilkan sudah selesai. Setelah itu nanti kalian akan saya berikan kesempatan untuk menganalisis apa saja yang ada di dalam laporan keuangan dan bagaimana itu bisa terjadi dari nominal sekian menjadi sekian. Itu nanti pas waktu proses menganalisis akun-akun yang ada di dalam laporan. Nah, untuk itu di bagian sini kita bisa melakukan proses mencetak laporan keuangan dengan menggunakan tombol print yang ada di bagian pojok kiri bawah.
Di sini ada kolom print. Setelah itu, ini nanti kalian akan Pak Arif sediakan printout yang bisa kalian gunakan untuk melakukan proses pencetakan dari laporan yang diinginkan. Ataupun ketika ternyata kalian merasa tidak perlu di print out di tempat, bisa dipindahkan ke tempat lain, kalian juga bisa menggunakan save as to untuk merubah dari langsung print out ke disimpan ke dalam PDF. Oke, sampai sini adalah tahapan di mana kalian melakukan proses pencetakan. Setelah itu, karena hari ini dalam tutorial ini ada 3 laporan yang bisa kalian lakukan. Ini tadi adalah berkaitan laba rugi, setelah itu kita close. Untuk yang bagian posisi keuangan itu ada di bagian balance sheet, di bagian standard balance sheet. Kalian klik, setelah itu juga sama customize-nya, pastikan adalah 31 Desember 2015 dan levelnya 4. Financial year-nya adalah tahun 2015. Silakan di display. Nah, ini adalah tampilan dari balance sheet. Nah, di sini juga sama yang seperti saya jelaskan tadi. Di bagian kolom-kolom ini ada aset, ada liability, dan juga equity. Nah, di sini juga ada nominal yang berubah sejak mulai dari tanggal 1 Desember sampai di tanggal 31 Desember ini. Nah, bisa kalian buktikan dengan cara klik di bagian kolom nominal, di contoh di bagian merchandise ataupun di cash in bank. Nah, di sini bakal terlihat secara jelas bagaimana transaksi ini semuanya terjadi. Setelah itu membentuk mulai dari awal mula balancing-nya, setelah itu sampai ending balancing-nya menjadi 33.218.500. Ini sama halnya untuk yang bagian laporan laba rugi. Di sini kalian juga bisa menggunakan fungsi print out untuk melakukan proses pencetakan. Dan untuk yang terakhir dari tutorial ini adalah bagaimana cara mendisplay dan melakukan proses pencetakan laporan yang terakhir. Jika di laba rugi itu menggunakan reports bagian account, sedangkan untuk yang bagian arus kas itu ada di bagian banking. Nah, di sini ada statement of cash flow. Nah, di sini kalian klik, setelah itu customize, sama halnya dengan yang dilakukan untuk laba rugi dan juga laporan posisi keuangan, ini juga sama persis, langsung kalian display. Nah, di sini kalian bakal menemukan laporan statement of cash flow, dan ini semuanya sama persis bagaimana cara kalian untuk melihat ataupun menganalisis bagaimana merchandise inventory tertinggal 3.065.000. Tinggal klik saja di bagian item yang kita inginkan. Ini nanti unsur-unsurnya kita akan bahas lebih lanjut dalam studi kasus, dan untuk printout tetap sama menggunakan kolom printout di bagian kiri bawah. Oke, sekian itu untuk proses melakukan menampilkan serta mencetak laporan keuangan pada pertemuan di Dr. Laksmita and Partners ini. Oke anak-anak, terima kasih. Semoga kalian paham. Jika kalian masih belum paham, silahkan ulang kembali videonya di YouTube Arif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan.